Halo, perkenalkan nama saya Raditya Dharma Saferi Saragi dengan NIM 24135111064. Di sini saya akan membawa materi pengantar dari analisis histogram citra digital pada QGIS. Citra digital merupakan data penting dalam analisis geospasial yang terdiri dari nilai piksel. Histogram digunakan untuk melihat distribusi nilai tersebut, seperti kecerahan dan kontras citra. QGIS sebagai software SIG menyediakan fitur analisis histogram untuk membantu interpretasi dan peningkatan kualitas citra secara mudah dan efektif. Analisis histogram pada citra digital merupakan langkah awal dalam memahami kualitas suatu citra, seperti tingkat kecerahan dan kontras. Dengan bantuan QGIS, histogram dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi citra seperti gelap, terang, atau kontras rendah. Pemahaman ini penting sebagai dasar dalam melakukan image enhancement agar hasil citra lebih jelas dan mudah diinterpretasikan. Selanjutnya akan dibawa oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Satria Deasta dengan NIM 24315111075. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari histogram. Histogram merupakan grafik yang digunakan untuk menampilkan distribusi data numerik dalam bentuk batang. Grafik ini membantu dalam memahami bagaimana data tersebar, sehingga memudahkan analisis awal terhadap suatu kumpulan data. Fungsi dari histogram juga antara lain yaitu menunjukkan distribusi atau penyebaran data, menampilkan frekuensi data pada setiap interval pada grafik batang, membantu mengidentifikasi pola distribusi yang normal, miring, dan lain-lain. Yang keempat, memudahkan menemukan outlier pada data ekstrim. Yang terakhir, mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadangita Sela Maharani dengan NIM 24315111074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa gambar yang sudah tertera di dalam slide, yang dimana gambar tersebut merupakan gambar dari citra peta Indonesia yang dianalisis. Dari hasil analisis terdapat citra peta Indonesia menunjukkan bahwa citra tersebut berada dalam kondisi yang pencahayaannya kurang atau underexposed, yang dibuktikan secara kualitatif oleh histogram dengan penumpukan piksel yang dominan pada rentan intensitas yang rendah yaitu sekitar 0 sampai 20. Dan pada slide tersebut juga ada histogram RGB yang dimana terlihat ketiga kanal warna itu saling bertumpuk di area gelap tanpa adanya dominansi warna tertentu, sehingga menghasilkan kesan visual abu gelap yang datar. Dalam kondisi ini, pemilihan metode konversi ke skala abu menjadi sangat krusial untuk mempertahankan detail dari informasi yang terbatas. Dan hasil konversi menggunakan metode grayscale berbobot itu terbukti menghasilkan citra yang lebih natural dibandingkan menggunakan metode rata-rata. Hal ini dikarenakan metode berbobot menyesuaikan kontribusi warna berdasarkan sensitivitas fisiologi mata manusia, yaitu memberikan porsi terbesar pada kanal hijau dan juga merah dibandingkan biru. Secara teknis, histogram berbobot menunjukkan distribusi frekuensi yang lebih halus dan mampu membedakan gradasi luminitas pada area yang lebih gelap
yang pada metode rata-rata cenderung terlihat datar atau terdistorsi. Perkenalkan, nama saya Diki Firmansyah dengan awalan NIM 24 dan akhiran 100. Di sini saya akan menjelaskan gambar citra terang yang tertera di PPT ini. Untuk citra terang menunjukkan kondisi di mana sebagai besar piksel memiliki intensitas tinggi. Histogramnya terlihat menumpuk pada sisi kanan, mendekati 255. Kondisi ini disebut overexposure, di mana terjadi saturasi piksel akibat nilai intensitas mencapai batas maksimum. Akibatnya, detail objek hilang karena tidak adanya variasi nilai piksel pada area terang. Saturasi pada citra menyebabkan hilangnya informasi penting yang dapat mempengaruhi hasil analisis dan klasifikasi citra. Hal ini juga berdampak pada menurunnya akurasi interpretasi data penginderaan jauh. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roni Ilham dengan NIM 24135111094. Di sini saya akan menjelaskan tentang citra kontras rendah atau low contrast, yang dimana peta Indonesia ini rendah kontrasnya ditandai oleh distribusi intensitas yang sempit, sehingga perbedaan antara area terang, gelap, dan juga detail-detail yang lain itu tidak tampak jelas karena histogramnya itu tidak merata, yang dimana pada rentang tingginya berada di kisaran 200 sampai 255, sehingga sebagian besar piksel memiliki kecerahan yang hampir sama, dan penyebaran yang sempit ini menyebabkan kontras citra rendah dan tampak pucat. Kanal biru yang dominan diikuti hijau dan merah, namun semuanya tetap pada intensitas yang sangat tinggi sehingga detail objek terlihat kurang jelas. Untuk grafik pada citra tersebut menunjukkan kondisi kontras yang rendah ditandai dengan distribusi intensitas piksel yang tidak menyebar secara luas, sehingga perbedaan antara area terang dan juga gelap kurang jelas. Hal ini itu menyebabkan tampilan citra cenderung seragam dan detail objek seperti batas wilayah atau tekstur permukaan sulit untuk dibedakan. Selain itu, intensitas yang terkonsentrasi pada rentang tertentu itu mengindikasikan kurangnya variasi kecerahan yang berdampak pada menurunnya kualitas visual dan akurasi interpretasi. Oleh karena itu, diperlukan proses peningkatan kontras agar distribusi intensitas lebih merata dan informasi pada citra dapat dianalisis dengan lebih optimal. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Kezia Febrani dengan NIM 24135111071. Selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya image enhancement pada penggunaan QGIS. Pada analisis histogram citra digital di QGIS, image enhancement merupakan tahap yang sangat penting sebelum citra digunakan untuk analisis lebih lanjut. Histogram membantu kita melihat kondisi awal citra, apakah citra terlalu gelap, terlalu terang, atau memiliki kontras rendah. Jika citra memiliki distribusi intensitas piksel yang tidak merata, maka detail objek akan sulit dibedakan. Oleh karena itu, diperlukan proses image enhancement untuk memperbaiki kualitas visual citra dan memperjelas perbedaan antar objek. Beberapa teknik yang umum digunakan di QGIS adalah contrast stretching untuk memperluas rentang intensitas piksel, histogram equalization untuk meningkatkan kontras secara keseluruhan, serta gamma correction untuk menyesuaikan tingkat kecerahan citra. Dengan melakukan image enhancement, hasil interpretasi visual, klasifikasi citra, dan analisis spasial menjadi lebih akurat dan optimal. Jadi proses ini merupakan langkah penting sebelum citra dianalisis lebih lanjut. Sekian dan terima kasih.